Ngomongin jam tangan mewah, pasti yang teringat di pikiran kita adalah brand-brand besar dari Swiss. Omega, Rolex, Patek Philippe, Tissot, dan lain sebagainya. Tapi kalian tahu nggak brand dari Jepang yang berhasil bikin ketar-ketir jam tangan Swiss? Yes, yaitu Seiko. Dan buat saham jam tangan Swiss turun 50-60%. Kok bisa Seiko bikin ketar-ketir jam tangan Swiss? Kita kembali ke tahun 1881. Pemuda asal Jepang yaitu Shintaro Hattori. Dia mendirikan toko jam tangan kecil-kecilan, melayani servis jam, dan lain sebagainya. Jadi si Hattori ini diam-diam juga belajar tentang mekanis jam tangan Swiss. Akhirnya si Hattori ini nekat mendirikan pabrik sendiri di tahun 1892 yang diberi nama untuk pertama kalinya yaitu Seikosa. Nah, pertama yang dibuat itu adalah jam dinding. Dan pertama dilaunchingkan, jam dinding ini laku keras di pasaran, guys. Akhirnya di tahun 1913, Hattori berhasil membuat jam tangan pertama, yaitu merek Laurel. Pada tahun 1934, Hattori ini meninggal dunia. Pada tahun 1960, akhirnya Seiko launchingkan jam tangan Grand Seiko. Di sini Jepang ingin membuktikan kepada jam tangan Swiss kalau mereka juga bisa membuat jam tangan yang presisi dan akurasinya sangat bagus. Dan akhirnya jam tangan baterai atau quartz itu dilaunchingkan oleh brand Seiko. Nah, ini salah satu yang bikin ketar-ketir jam tangan brand Swiss, guys. Yaitu Seiko Quartz Astron. Jam tangan yang memiliki akurasi yang sangat baik. Biasanya jam tangan mekanik itu bisa error 5-10 detik per hari. Nah, Seiko Astron Quartz ini cuma meleset 5 detik per bulan, bukan per hari ya. Akhirnya Seiko memproduksi massal jam tangan quartz tersebut. Brand Swiss, tapi di sini tetap cool. Akhirnya pabrik-pabrik jam tangan Swiss memberhentikan sekitar 57.000 pegawainya dan mengurangi pabrik-pabrik jam tangan di sana, guys. Pada tahun itu juga Omega hampir dibeli oleh Seiko. Untungnya ada orang yang membantu jam tangan Swiss. Siapa orang ini? Yuk kita bahas lebih dalam lagi. Di era tahun 80-an, Swiss menyusun strategi untuk penyelamatan industri jam tangan Swiss. Mereka memanggil seorang konsultan bernama Nicolas Haig. Di sini Nicolas G. Haig itu sadar jam tangan Swiss ada di style dan fashion. Jadi dia menganggap Swiss itu nggak akan menang kalau brandnya ngikut-ngikutin jam tangan Seiko. Yang ada brand prestige mereka malah hilang. Akhirnya Pak Hayek ini membuat merek jam tangan baru, yaitu Swatch. Dan awal launchingnya mereka berhasil menjual 10 juta unit jam tangan tersebut. Jadi jam tangan Swiss, Omega, dan lain sebagainya itu tidak kehilangan harga diri dan jati dirinya. Tetap menjadi brand unggulan dan yang dipilih oleh banyak masyarakat. Dia tidak menurunkan value-nya, guys. Wah, keren banget. Kurang lebih seperti itu, guys. See you, bye.